Oke, Pak Hans, kita tahan dulu sebentar. Kita akan ke berita selanjutnya. Terlebih dahulu, pemirsa, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Kita langsung saja bergabung dengan kantor Badan Pusat Statistik. 19 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Jadi sekali lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia G2G mengalami kontraksi 0,42%, Y on Y-nya minus 2,19%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi menurut G2G. Triwulan keempat tahun 2020 dibandingkan triwulan ketiga tahun 2020. Secara kuartalan atau G2G PDB kuartal keempat tahun 2020 seperti saya sampaikan tadi mengalami kontraksi tipis 0,42%. Jadi kalau kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, setiap triwulan keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif karena beberapa hal, misalnya saja yang paling nyata karena masalah musiman untuk sektor pertanian, di mana puncak musim panennya sudah jatuh di triwulan kedua dan tiga, dan triwulan keempat mengalami penurunan, sehingga sektor pertanian selalu mengalami kontraksi di triwulan keempat. Kalau kita bandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 ini dengan pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 ini tidak sedalam triwulan keempat tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita telisik lebih lanjut, dari sisi produksi, sebetulnya seluruh sektor pada triwulan keempat ini secara G2G mengalami pertumbuhan positif kecuali 3 sektor, yaitu industri, pertanian, dan perdagangan. Tetapi karena share dari 3 sektor ini dominan, menyebabkan pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 secara G2G masih mengalami kontraksi tipis 0,42%. Sementara kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran sebetulnya tumbuh positif. Konsumsi pemerintah bahkan tumbuh sampai 27,15% dibandingkan triwulan sebelumnya. Data yang lengkap mengenai pertumbuhan per sektor maupun per komponen nanti bisa dilihat di BRS. Saya tidak akan meng-highlight lebih dalam, saya akan lebih meng-highlight kepada pertumbuhan Y on Y. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 kalau kita bandingkan dengan triwulan keempat tahun 2019 atau Y on Y, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan keempat Y on Y ini mengalami kontraksi sebesar 2,19%. Apa yang kita bisa lihat dari grafik ini? Di sana pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020 Y on Y memang masih mengalami kontraksi sebesar 2,19%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua atau triwulan ketiga tahun 2020, pertumbuhan ekonomi triwulan keempat yang masih mengalami kontraksi 2,19% ini masih menunjukkan perbaikan. Jadi bisa kita lihat di sana di triwulan kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang dalam sekali, minus 5,32%. Kemudian mengalami perbaikan di triwulan ketiga, minus 3,49%. Dan di triwulan keempat ini kembali mengalami perbaikan sebesar minus 2,19%. Ada perbaikan meskipun mungkin belum sesuai dengan harapan. Karena itu kita perlu mengevaluasi kembali apa yang sudah bagus dan apa-apa yang perlu diperkuat supaya pemulihan ekonomi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sekarang kita lihat PDB triwulan keempat Y on Y menurut lapangan usaha. Grafiknya kita ubah
dengan menggunakan grafik garis dengan harapan akan lebih memudahkan para pengguna data. Jadi karena ada 17 sektor atau 17 lapangan usaha nanti akan ditampilkan dalam 3 slide. Karena kalau ditampilkan dalam satu slide terlalu penuh. Tetapi dari pergerakan yang ada ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, secara umum struktur PDB pada triwulan keempat ini tidak berubah. Ada 5 sektor yang sangat dominan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor industri, sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Gabungan dari kelima sektor ini memberikan kontribusi sebesar 62,07% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga apa yang terjadi di 5 sektor ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi secara total. Pemirsa, demikian sudah Anda saksikan rilis dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 secara year on year, di mana ekonomi Indonesia masih terkontraksi 2,19%. Sementara itu secara kuartal to kuartal, ekonomi Indonesia terkontraksi 0,42% dan IDX opening bell akan kembali usai jeda.